Namun, harimau itu tiba-tiba menggeram. Tak lama kemudian, ia berkata layaknya manusia. Tak usah takut, kamu manusia baik. Kamu telah menyelamatkan anakku. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua yang akan memberikan cerita-cerita horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Siluman harimau penjaga rumah. Ya, cerita ini diceritakan di tahun 1970-an. Suatu ketika ada seorang penjaga kebun tebu yang biasa dikenal namanya yaitu Mbah Mandor. Suatu hari ia menyelamatkan seekor anak harimau yang dimana tertimpa oleh reruntuhan pohon. Namun setelah itu ia memiliki perlindungan gaib. Mau tahu kisahnya seperti apa? Langsung aja kita bacain ceritanya. Ya, jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Pasangkan seperti kalian dan nikmatilah cerita ini. Ya, Mbak Mandor hari itu ia bekerja di kebun tebu. Pada saat itu ia menemukan seekor anak harimau yang tertindih pohon dan merasa kesakitan. Dari kejauhan, Mbak Mandor melihat ada seekor binatang. Namun ia tak tahu itu jenisnya apa. Ketika ia datang dan menghampiri, ternyata itu adalah seekor anak harimau yang tertindih oleh pohon tumbang. Karena semalam ada angin besar di wilayahnya yang menimbulkan banyak batang pohon dan pohon-pohon tumbang. Ya Allah, kasihan amat ini kamu. Akhirnya Mbak Mandor ini menyingkirkan semua pohon-pohon tumbang itu dari badannya anak harimau itu. Pelan-pelan Mbak Mandor menyingkirkannya, bantu oleh alat gergaji nih untuk mengangkat pohon itu. Karena sebagian pohonnya ada yang besar, tak bisa langsung dipindahkan. Pada malam keesokan harinya, malam itu serasa dingin banget. Hujan rintik-rintik dan disambut oleh angin yang sangat kencang. Ya, di rumahnya Mbak Mandor ada suara seperti nafas tersengal-sengal. Ya, suara tersengal itu seperti seekor harimau. Nafas itu menggeram gitu. Seperti ini. Mbah Mandor panik, merasa dirinya terancam oleh binatang buas. Ia lalu membawa parang keluar. Ia membawa parang. Ketika ia lihat ke kanan dan ke kiri, tidak ada apa-apa. Pas ia mau hendak masuk, ternyata ada seekor harimau putih di depan rumahnya. Ia membalikkan badan dan berdiri tuh di depan rumah itu. Mbah Mandor berkata, "Pergi kamu, pergi, pergi." Namun harimau itu tiba-tiba menggeram. Tak lama kemudian ia berkata layaknya manusia, Tak usah takut, kamu manusia baik. Kamu telah menyelamatkan anakku. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Jika suatu saat ada yang berbuat jahat kepadamu, aku siap melindungimu. Hingga seluruh keturunanmu akan aku lindungi. Ya, pada malam itu Mbah Mandor masih gak percaya kalau itu adalah kejadian nyata yang dialaminya. Sambil terenyuh, dia berdiri dan harimau itu pun pergi. Ketika beberapa hari kemudian Mbah Mandor pergi melakukan kegiatannya lagi.
Seperti biasa, kebun tebu, warga-warga sekitar ada yang melihat sosok harimau di depan rumahnya Mbah Mandor. Tapi ketika ia melihat begitu lama, harimau itu menghilang begitu cepat. Iya, rumahnya Mbah Mandor ternyata selalu terjaga oleh harimau putih itu. Suatu malam, keluarga Mbah Mandor yang lainnya belum mengetahui nih adanya harimau putih itu di rumahnya Mbah Mandor, dan kaget teriak melihat ada harimau putih tersebut. Karena Mbah Mandor tidak pernah menceritakan ke siapapun. Setelah Mbah Mandor menceritakan semuanya ke keluarga terdekat bahwa harimau itu gak jahat, namun keluarganya baru menyadari bahwa harimau itu memang baik. Karena harimau putih itu melindungi keluarganya Mbah Mandor sampai semua turunannya. Pada suatu hari, Mbah Mandor sedang pergi membantu hajatan tetangganya. Harimau tersebut ikut kemanapun Mbah Mandor pergi. Namun yang bisa melihat harimau putih itu ya hanya Mbah Mandor saja. Mungkin orang-orang pintar bisa, cuman mereka hanya diam saja. Pada suatu hari ada tetangganya Mbah Mandor minta kelapa gading untuk 7 bulanan ritual calon sang jabang bayinya. Tetangga tersebut sudah izin nih ke Mbah Mandor untuk minta kelapanya. "Dor, aku boleh ya minta kelapa gading di kebunmu?" "Ya wis, ambil aja secukupnya ya." "Baik Dor, terima kasih ya." "Ya udah, aku tapi nggak bisa nih nganterin kamu. Kamu ambil aja sendiri ya." "Ya udah Dor, nanti aku ditemenin sama si Mamik." "Ya wis." Mbah Mandor bilang ke harimau putih itu, "Harimau, tetanggaku ada yang mau ngambil kelapa gading. Tolong kamu awasi ya. Aku nggak bisa ikut." Berkata, "Baik, akan aku awasi." Nah, tetapi tetangganya Mbah Mandor ini tuh berniat jahat. "Ah, uang aku nggak diliatin ini, biarin aja aku ngambil yang banyak ya." Akhirnya tetangganya Mbah Mandor, kita sebut aja namanya Jikun, ia mengambil kelapa gading itu banyak. Nggak cuma kelapa gadingnya aja yang diambil, tapi buah nangka juga dia embat. Ngambilnya nggak sedikit, hampir setengah mobil bak ia ambil. Wah, ini sih bukannya minta lagi, namanya ngerampok ini. Namun ada yang janggal ketika Mas Jikun menaikkan beberapa nangkanya ke atas mobil. Suara harimau, tapi dari mana nih? Ketika Mas Jikun membalikkan badannya, harimau itu udah ada di depan matanya. Langsung ia membuka mulutnya dan menerkam Mas Jikun. Sontak tuh Mas Jikun langsung jatuh. Ketika jatuh langsung dicakar dadanya hingga sobek tuh dadanya. Cukup dalam lukanya. Memang harimau itu tak ingin tetangganya Mbah Mandor itu meninggal. Jadi bisa dibilang cukup parah lukanya. Luka itu belum juga sembuh hingga 30 hari lamanya. Perlahan katanya sih membusuk. Cuman Mbah Mandor hanya tersenyum aja. Semenjak ada kejadian itu, rumah Mbah Mandor sangat menyeramkan dan tidak ada yang mau mendekat. Boro-boro mau berbuat jahat gitu, takut salah ucap katanya. Hampir setiap malam Jumat, warga sekitar suka melihat harimau putih di depan rumahnya Mbah Mandor. Namun ketika dihampiri dari dekat, harimau itu menghilang begitu saja. Ada juga yang berkata, harimau putih itu selalu melindungi Mbah Mandor. Suatu ketika Mbah Mandor ingin dirampok di tengah jalan. Seketika perampok itu lari terbirit-birit karena di belakangnya Mbah Mandor terlihat sosok harimau putih yang sangat besar. Nah, itu dia cerita singkat dari Mbah Mandor, yang dimana ia punya pendamping makhluk gaib harimau putih. Cerita ini disampaikan
oleh Mbak Yani. Ya, Mbak Yani ini adalah tetangganya Mbah Mandor. Ya, jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari cerita yang saya bacain, mohon maaf. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang, agar kita mendapatkan cerita-cerita horor yang sangat menarik. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, lalu share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.